Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semalam petang ini kita dapat bersama-sama menghadiri majlis taklim. Juga selawat dan salam pada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada guru-guru musyid Tariqah Qadirin Syabandiyah sebagaimana yang ditempatkan di sini, yaitu Syekh Abdullah Barak bin Muhammad. Selanjutnya insyaAllah kami di majlis zikir Pondok Pesantren Suraya Batu Hikmah mengalung-alungkan kedatangan Al-Arifillah Ustaz Guru Musyid Ustaz Iswadi dari Pekanbaru bersama keluarga dan rombongan dari semalam tak ada di sini. Jadinya kita amat-amat berbangga dan amat-amat berterima kasih dengan kehadiran beliau, dan kita juga menghargai semoga apa yang akan disampaikan nanti akan menjadi perkaran kepada kita, insyaAllah. Selanjutnya kita teruskan sajalah dalam majlis kita agar Ustaz dapat menyampaikan ilmu supaya kita sama-sama dapat berkongsi, dan juga kalau ada pertanyaan nanti kita akan buka pertanyaan. Kemudiannya nanti kita akan adakan majlis baca dan batas untuk pengambilan foto-foto bersama Ustaz, insyaAllah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yaqin wa adkhilna ma'al awliya'i was shalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa bil adi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa'lamu anna fikum Rasulullah awalam yatafakkaru fi anfusihim. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara Sohibul Bait, keluarga besar Tarekat Naqsabandiyah Qadariyah, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Tiada seindah kata dan semulia ucapan, marilah kita senantiasa bersyukur, berzikir dan bertafakur kepada Allah Azza wa Jalla yang menggenggam jiwa raga kita dalam setiap waktu, setiap menit, bahkan setiap detik daripada perjalanan kehidupan kita di alam sahada ini, tidak lepas daripada pengawalan dan pengawasan Rabbul Izzati wa rabbuka bikulli shay'in hafiz. Bahwa sesungguhnya Allah itu adalah zat yang senantiasa maha mengawal dan maha mengawal. Tentunya kehadiran Allah itu sebagai zat yang maha mengawal dan maha mengawas. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum asma' wa ara. Dia senantiasa beserta kita di mana saja kita berada. Itu artinya di mana ada kamu, di situ ada aku. Jikalau Allah telah membukakan akan kehadiran dan kezahiran dirinya yang nyata pada diri kita, tentunya kehadiran dan kewujudan Allah itu yang nyata pada diri kita, asma' wa ara. Aku ini maha mendengar apa yang terbetik di dalam hatimu, dan aku juga maha mengetahui apa yang menjadi rahasia hakikat dirimu.
Ya'lamu ma fi qulubikum. Aku maha tahu dan maha mengetahui dari setiap rahasia yang ada dalam rahasia dirimu. Karena sesungguhnya diriku inilah sebenarnya yang menjadi akan rahasia dirimu. Wala takmaluna min amalin ila kunna alaikum suhuda. Maka tidak ada sebesar zarah pun satu aktivitas perbuatan yang kita lakukan dalam hidup ini, mulai sejak kita bangun pagi di waktu subuh hingga kita kembali tidur di waktu tengah malam. Maka sesungguhnya Allah itulah yang menjadi saksi, Allah itulah yang menjadi bukti dan dalil dari setiap apa yang kita lakukan. Apakah kita setiap harinya mampu untuk selalu istiqomah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuknya, atau sebaliknya kita berjalan dan meniti di atas jalan dosa dan maksiat? Maka sesungguhnya kata Allah, wa kafa billahi syahida, aku yang menjadi bukti, aku yang menjadi dalil terhadap dirimu. Karena kewujudan dan kezahiran dirimu itu sebenarnya nyatanya akan kewujudan akan diriku, kata Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini telah wujud, aku ini telah zahir, aku ini telah menjadi akan rahasia dirimu. Kenapa kamu tidak mampu mempergunakan ketajaman rohani, akal pikir untuk menilai dan iqra ke dalam dirimu, sehingga kamu mampu mengenal, memahami ana fi abdi zahirun rabbi fi bani abdi. Akulah sebenarnya yang telah wujud dan nyata pada dirimu. Karena kezahiran dan kenyataan aku itu betul-betul lebih nyata, lebih zahir dari segala yang ada ini. Kalaulah Allah itu lebih nyata dan lebih zahir segala yang wujud dan yang ada ini, namun kenapa kamu tidak mampu memahami akan kezahiran, padahal aku adalah lebih nyata daripada alam dan pada dirimu? Apalah tubsirun, kata Allah. Salawat dan salam kepada legenda Rasul Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudara sahibul bait, jamaah tauhid yang dirahmati Allah, dan keluarga besar masyarakat Selangor, Malaysia. Pengabdian seorang hamba kepada Rabb-Nya bukan hanya sebatas pengabdian zahir saja, akan tetapi pengabdian kita kepada Allah itu adalah pengabdian yang zahir dan batin. Begitulah Allah menghantarkan supaya hati kita itu mampu memahami dari setiap apa yang Allah sampaikan kepada kita. Karena kita ini sebenarnya wa ja'alu lahu min ibadi juz'an, bahwa sesungguhnya dirimu itu adalah bahagian daripada diriku. Dirimu itu adalah tajalli, kenyataan daripada diriku, kata Allah. Kalaulah Allah membukakan tabir rahasianya kepada diri kita, bahwa kita ini adalah tajalli min tajalla, adalah kenyataan daripada diri Allah, maka disitulah kita mesti mengenal akan Allah itu zahir dan batin. Apa kata Allah? Wa asbagu alaikum ni'amahu zahiratan wal batinah. Aku telah menyempurnakan akan nikmatku kepada dirimu zahir dan batin. Maknanya, jikalau aku telah menyempurnakan nikmatku kepada dirimu zahir dan batin, apabila kamu mengenal aku, kenalilah aku secara zahir, kenali aku secara batin. Kalau kamu mengenal dirimu, kenalilah dirimu secara zahir dan kenali pula dirimu secara batin. Kalau kamu ingin mengenal namanya ibadah, kenalilah ibadah yang zahir dan kenali pula ibadah yang batin. Kalau kamu ingin sholat, maka dirikanlah sholat secara zahir dan dirikan pula sholat secara batin. Kalau kamu ingin mengenal namanya dosa, kenalilah dosa yang zahir, kenali pula dosa yang batin. Begitulah Allah membukakan akan anugerah rahasia dirinya kepada kita, sehingga kita sebagai seorang insan Rabbani yang telah mengenal akan Allah dengan pengenalan yang sempurna. Mungkin ada kita telah mengenal Allah itu 45 tahun,
55 tahun, dan ada pula yang telah sampai mengimani Allah itu 75 tahun bahkan 80 tahun. Namun Allah yang kita imani, Allah yang kita yakini sebagai Rabb dan Tuhan kita. Apakah kita telah mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna, atau kita baru mengenal Allah itu sebatas mengenal nama, namun belum mengenal diri yang punya nama? Kalau kita hanya sebatas mengenal Allah, sebatas mengenal nama, huruf dan tulisan, tentu kita berpikir dan ikrar ke dalam diri. Apakah tulisan Allah itu yang dikatakan Rabb? Apakah lafaz Allah itu yang dikatakan Tuhan? Apakah huruf alif lam ha itu yang dikatakan Tuhan? Kalau itu yang kita akan katakan Tuhan dan Rabb, kemudian kita tanamkan dalam pikiran hati kita, itu yang kita ingat, lafaz Allah dan tulisan Allah, berarti kita telah menjadikan tulisan Allah dan asma Allah itu menjadi berhala dalam hati dan pikiran kita. Ini sangat berbahaya. Maka inilah yang Allah ingatkan kepada diri kita, supaya kita beribadah dan mengenal akan Allah itu bukan dalam bentuk khayalan dan imajinasi. Apa kata Allah? Wa minan nasi ma ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada hamba-Aku, dia mengenal Aku, dia memuji Aku, dia menyembah Aku. Tetapi sayang, kata Allah, yang dia sembah, dia yang ingat bukanlah akan diriku, tapi yang disembah dan diingatnya adalah asma Allah, tulisan Allah, huruf Allah, adalah lafaz dan kata-kata Allah. Padahal Allah itu bukanlah huruf dan tulisan. Maka jikalau kita mengatakan Allah itu berupa huruf dan tulisan, maka seluruh amalia ibadah dan ketaatan yang kita lakukan 50 tahun, 80 tahun, itulah namanya amal ibadah fata morgana. Kalau bahasa ustadznya Bapak Ibu, takicu di nantarang namanya. Nggak tahu Bapak Ibu tuh kan? Pasti nggak tahu tuh. Allah bilang begini, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kamu merasa dan mengira serta menyangka bahwa kamu telah melakukan suatu ibadah yang terbaik untuk Aku, kata Allah. Padahal kamu sudah tertipu dengan diri dan amalmu sendiri. Orang yang tertipu dengan amalnya dan dirinya sendiri, maka baginda Rasul katakan, mereka itu taubahnya sama seperti memikul peti besi yang besar. Dia mengira dan menyangka di dalam peti yang besar itu terisi semuanya pahala sholat, zakat, haji dan sebagainya. Ketika di hadapan Allah, buka peti amalmu, kata Allah. Setelah dibuka peti amal tadi, yang dikiranya adalah pahala-pahala, rupanya ketika dibuka semuanya menjadi debu, Bapak Ibu. Inilah yang Ustadz maksud ibadah yang takicua di antara. Ya, takicua di nanggalo biasanya Bapak Ibu. Kenapa kita tertipu pada hal yang gelap? Ya memang gelap. Tapi takicua di antara sakit bananya hati, Bapak Ibu. Karam di tengah lautan itu biasa. Tapi karam di tepi lautan bedo bananya wak, Bapak Ibu. Nah, kena tahu Bapak Ibu, tengok beko kamusnya. Ustadz kalau tak ngomong bahasa Minang, Bapak Ibu tak keluar ilmunya. Jadi Ustadz meriang kalau tidak bahasa Minang. Kalau sering-sering pula Ustadz bahasa Indonesia takut pula lupa bahasa Minang nanti. Padahal Ustadz tak lancar bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Ustadz minta maaf atas bahasa yang tidak dimengerti. Walaupun Bapak Ibu tak mengerti, anggap ajalah mengerti biar aman gitu. Jadi nanti ada Pak Ardi menerjemahkannya. Ini yang mesti kita pahami, Bapak Ibu. Makanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada diri kita ini. Apa kata beliau? Man abdal asma dunal makna bahwal kafir. Siapa yang menyembah nama, siapa yang menyembah tulisan, siapa yang menyembah huruf alif lam lam ha, maka itu adalah sesuatu kekafiran. Makna kekafiran, di mana hatinya itu telah tertutup untuk mengenal akan Allah. Orang yang telah tertutup hatinya untuk mengenal dan memahami akan Allah, maka disitulah Allah katakan ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu telah berada pada kesesatan yang sangat nyata, kata Allah. Ini yang Allah ungkapkan kepada kita.
Dalam surat Bani Israel ayat 72. Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa bil akhirati a'ma wa adalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, aku pastikan dia juga buta di akhirat. Wa adalun sabila. Maka tersesatlah kan jalannya. Buta yang bagaimana yang dimaksudkan Allah? Di dalam surat Bani Israel ayat 72 itu. Apakah buta yang ada di kepala ini? Atau butanya mata hati yang ada di dalam dada? Ini yang dipertegas Allah dalam surah Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la taqmal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta matamu yang ada di kepalamu, tapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Kalau Allah mengatakan orang yang buta mata hatinya di dalam dada itulah orang yang tersesat, tempatnya di neraka. Lalu buta yang bagaimana maksudnya akan hatinya ini? Buta mata hatinya itu maksudnya siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku waktu di dunia, maka di akhirat dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku yang wujud dan nyata pada dirinya, pasti dia tidak akan pernah mengenal aku yang wujud dan nyata di luar dirinya. Wa adalun sabila, itulah orang yang tersesat. Maka ketika itu kita telah mengikhlaskan diri kita ini menjadi bahan bakarnya neraka. Padahal Allah katakan, orang yang tidak mengenal aku waktu hidupnya, waquduhan nasu wal hijarah. Sesungguhnya bahan bakar neraka itu nantinya adalah terdiri daripada manusia dan batu. Maka jikalau kita tidak mau menjadikan diri kita ini menjadi bahan bakar neraka nanti, maka kenalilah Allah itu sebelum habisnya usia umur. Sebelum kita meninggalkan alam syahadat, sebelum datangnya namanya ajal dan kematian, sebelum kita ini dimandikan, sebelum kita ini dikafani, sebelum kita ini disolatkan dan dikuburkan, kita mesti mengenal Allah itu dengan pengenalan sempurna. Maknanya kita wajib mengkhatamkan ilmu tauhid dan ilmu ma'rifat itu sesaat sebelum ajal itu sampai kepada diri kita. Sekiranya sore nanti kita meninggal, petang ini kita mesti terkhatam akan pengenalan Allah itu terhadap diri. Tapi kalau kita belajar ilmu fikih, kita belajar namanya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu Al-Quran, diberi Allah kita umur 100 tahun, 150 tahun. Habis usia dan umur itu kita pakai, maka ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu Al-Quran dan tafsir itu tidak akan pernah habis-habisnya. Tapi ilmu tauhid, ilmu ketuhanan, mesti wajib khatam sesaat sebelum kita itu mati. Kalau kita betul-betul ingin terang, lurus dan selamat jalan pulang dan kembali kita kepada Allah. Ini yang ditekan oleh baginda Rasul kepada kita. Innallaha la yanzuru bi kasrati shalah wa siyam, innama yanzuru ila khatimati amri. Sesungguhnya Allah itu tidak memandang dan tidak menilai banyaknya amal ibadah dan ketaatan yang kamu lakukan. Tapi baru Allah pandang nilai ibadah salat dan puasa yang kita kerjakan itu adalah akhir kesudahan hidup kita itu. Akhir kesudahan hidup, disitulah namanya takdir. Apakah mereka dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah itu. Husnul khotimah atau su'ul khotimah itu yang dikatakan namanya takdir, itulah saat-saat dan detik-detik ruh itu melepaskan akan cangkangnya. Pada saat ruh itu melepaskan kesingnya, apakah dia telah mengenal, bermusyahadah dan bermuajahah dengan Allah, atau dia belum mengenal, berliqah dan bermuajahah dengan Allah. Kalau dia telah mengenal, telah bermuajahah, berliqah dengan Allah, itulah yang dikatakan namanya mati syahid. Mati syahid adalah mati yang telah mampu memandang dan menyaksikan Allah wujud dan sempurna nyata pada diri ini. Tapi orang yang tidak mampu mengenal,
akan kewujudan Allah yang nyata sempurna pada alam dan sempurna pada dirinya. Maka inilah orang yang mati di dalam zulumat. Orang yang mati dalam keadaan zulumat. Apa kata Allah? Innahu may ya'tirabahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu biha wa la yahya. Barang siapa yang datang pulang dan kembali kepada aku, dia tidak mengenal aku. Ia memberi dia itu penglihatan dan pendengaran, hati dan rasa. Fa inna lahu jahannam, maka kami benamkan mereka itu di dalam neraka jahanam. Kalau Allah telah mengatakan, orang yang tidak mengenal aku akan aku benamkan mereka dalam neraka jahanam, la yamutu biha wa la yahya. Mereka di dalam neraka jahanam itu tidak mati dan juga mereka tidak hidup. Hidup sagan mati tak mua Bapak Ibu. Ya. Supaya mereka merasakan azab yang sangat dahsyat yang berkekalan. Wa ma ya'tihi mu'minan qad amila sholihat fa ulaika lahum darajatul ula. Tapi siapa pulang dan kembali kepada aku, dia telah mengenal aku sempurna, nyata dan wujud pada dirinya. Kemudian dia istiqomah sampai habisnya usia umurnya. Tidak lagi terpandang dan tertilik selain daripada aku. Karena akulah yang wujud pada dirinya. Akulah yang nyata pada dirinya. Walaupun aku tidak berupa akan sesuatu, nama segala bentuk dan rupa itu tiada lain nyatanya akan diriku. Faulaika lahum darajatul ula. Siapa yang telah mengenal akan tahwilnya aku dengan pengenalan yang sempurna, dia mampu memandang dan menyaksikan aku dari segala bentuk dan rupa, maka aku angkat derajatnya, aku tinggikan makamnya. Dialah orang yang aku katakan sebagai hambaku. Dialah yang aku katakan sebagai Habibullah dan kekasih Allah. Jadi orang yang dikatakan Habibullah kekasih Allah adalah orang yang diakui Allah bahwa dirinya telah mengenal akan Tuhan yang zahir dan batin. Tapi kalau kita belum mengenal Allah dan mengenal sempurna zahir dan batin, maka pengakuan kita sebagai hamba itu adalah pengakuan yang penuh dengan fata morgana. Tapi apabila Allah yang telah mengakui kita ini sebagai hambanya, 1000% itu adalah hamba Allah itu. Maka di sini kita Bapak Ibu, sebelum habisnya usia umur kita ini, kita wajib untuk mencari dan menemui Allah itu. Caranya bagaimana? Untuk menemui Allah sangatlah mudah dan gampang Bapak Ibu. Ini yang diajarkan oleh orang-orang arif bila dengan perumpamaan dan kias. Supaya dengan perumpamaan dan kias itu kita mampu memahami apa makna yang tersirat di balik apa yang mereka ungkapkan. Makanya orang-orang arif bila selalu mengungkapkan ma yakhruju baina safatain illal isarati wal iktibar. Apa yang keluar dari lisan, apa yang keluar dari bibir, maka jangan kamu hanya mampu mendengar apa yang diungkapkan, apa yang disampaikan, tapi pahamilah makna yang tersurat dan yang tersirat di balik kata yang diungkapkan itu. Kata-kata ini hanyalah menghantarkan sesuatu makna yang dituju. Maka kita mesti mampu memahami makna di balik kata yang dituju itu. Maka disinilah orang arif bila mengatakan baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku berdiri, kata Allah dengan sendirinya. Ana bi abdi zahirun rabbi bi bani abdi. Aku telah wujud, aku telah nyata pada dirimu. Wa bi anfusikum apalah tubsirun, kata Allah. Rupanya untuk mencari dan menemui Allah itu sangat mudah dan gampang Bapak Ibu. Tak payah mencari dan menemui Allah itu. Karena Allah yang pingin dirinya dikenal. Allah yang pingin dirinya itu untuk kita ketahui. Kalau Allah pingin dirinya dikenal dan untuk diketahui, tentu Allah mempermudah bagi hambanya supaya hambanya itu mampu mengenal akan dirinya. Itu kata Allah. Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi.
Kenapa Allah mengutarakan akan dirinya adalah sebagai perbenaran tersembunyi? Karena pada saat itu belum ada sesuatu apapun Bapak Ibu. Belum ada apa-apa. Belum ada namanya sorga, belum ada namanya aras, kursi dan mahfuz, belum ada namanya langit dan bumi. Jangankan langit, bumi, sorga dan neraka. Tuhan yang bernama dengan nama Allah pada saat itu juga belum ada. Lalu siapa yang ada? Yang ada pada saat itu adalah si Maha Ada. Namun kata-kata si Maha Ada pun juga belum ada. Berarti tidak bisa disebut. Tidak bisa dikenal, tidak bisa dianalisa. Ini yang dikatakan Allah. Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada kamu satu masa dari waktu yang tidak pernah bisa disebut. Tidak bisa diungkai, tidak bisa diceritakan. Karena ia adalah sesuatu yang kosong di dalam ketiadaan. Kosong dalam ketiadaan, itu aku. Namun aku, kata Allah, ingin dikenal. Karena aku ingin dikenal. Wa ahbatu an wa'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku tajalikan, aku zahirkan diriku dari diriku sendiri. Aku ingin melihat diriku di luar diriku. Ketika aku ingin melihat diriku di luar diriku, maka aku tajalikanlah sesuatu itu dari diriku yang disebut namanya dengan nur. Supaya nur itu yang aku tajalikan dari diriku sendiri, supaya dia mampu mengenal akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Aku jadikan dirimu untuk membuktikan kenyataan dan kewujudan akan diriku. Dan aku jadikan segala yang ada ini. Tiada lain adalah untuk memandang akan kesulitan akan dirimu sendiri. Begitu Allah membukakan rahasia dirinya. Supaya dirinya itu bisa dikenal. Tapi kenapa orang sulit untuk mengenal, memahami Tuhan? Sulitnya manusia mengenal Allah. Itu bukan karena Allahnya. Tapi sulitnya manusia mengenal Allah itu karena gurunya. Allah tidak pernah mempersulit dirinya. Mengenal Allah itu tidak butuh birokrasi dan administrasi yang berbelit-belit. Tapi mempersulit itu guru. Guru yang tak mau membukakan tabir rahasia itu. Padahal seorang mursyid mesti mampu menghantarkan jamaahnya itu bagaimana berliqah dan bermusyahadah dengan Allah. Kalaulah seorang mursyid paham dia mesti mampu mengantarkan rohani jamaahnya kepada Allah. Lalu dia sembunyikan rahasia diri Allah kepada jamaahnya. Maka dia telah menjadikan dirinya ini adalah orang yang pertama kali akan dilemparkan nanti di dalam api neraka itu. Ini yang mesti kita utarakan. Apakah seorang guru itu mampu mengenal dan memahami bahwa murid dan jamaahnya itu besok akan mati? Kalau seorang guru dan seorang mursyid tidak mampu mengenal dan memahami bahwa besok jamaahnya akan mati, kenapa mesti kita tahan akan rahasia diri Allah itu kepada mereka? Kalau memang guru itu mampu membukakan tabir rahasia Allah itu pada dirinya. Makanya, kalaulah dia betul-betul dalam mengenal Allah, dalam menyaksikan Allah, zahir dan batin, dipastikan murid dan jamaahnya mesti mampu mengenal Allah zahir dan batin. Tapi apabila gurunya belum mampu mengenal Allah zahir dan batin, juga dipastikan murid dan jamaahnya tidak akan pernah mengenal Allah. Kenapa? Karena gurunya sendiri belum mampu melihat akan Tuhan. Walaupun Allah itu dirinya batin, dirinya gaib, namun Allah telah membukakan akan alamat rahasia dirinya kepada kita. Maka bacalah ayat yang tersurat, supaya ayat tersurat itu mampu kita iqra ke dalam diri untuk membaca ayat yang tersirat. Apa kata Allah? Sanuri ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annaul haq. Kami telah memperlihatkan alamat kami. Kami telah menunjukkan alamat kami kepada alam, kepada dirimu,
supaya kamu mampu membaca alamat kewujudan kami yang nyata pada alam dan sempurna pada dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tapi kamu tidak mau mencari dan menemui akan alamat aku, kata Allah. Padahal alamat bukti mengenal akan diriku telah aku simpan di dalam dirimu. Maka untuk membuka rahasia alamat Tuhan itu, inilah kita butuh seorang guru. Butuh kita seorang mursyid. Guru dan mursyid itu betul-betul adalah guru dan mursyid pewaris Nabi dan pewaris Allah. Karena mereka lah yang mampu membukakan akan rahasia diri Allah itu kepada umat ini. Makanya tugas guru, ya, bukalah tempat berwasilah. Tugas guru itu sebenarnya adalah sebagai pemegang wasilah. Apa maksudnya tugas guru itu sebagai pemegang wasilah? Karena Allah katakan apa? Wattabi' sabila man anaba ilayya. Cari dan ikutilah olehmu orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada aku. Orang-orang yang telah mengenal aku zahir dan batin. Siapa mereka orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah zahir dan batin? Orang-orang yang telah mampu mengenal, berliqah dan bermusyahadah dengan Allah. Itulah para nabi, itulah para rasul. Habis masanya para nabi dan para rasul, itu yang dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Cari pewaris nabi. Cari pewaris Allah. Pewaris nabi dan pewaris Allah itulah yang dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Mereka lah yang telah dibukakan Allah setelah nabi dan rasul akan rahasia dirinya ke dalam dadanya itu. Makanya dialah orang yang paling takut kepada Allah dari sekian banyak hambanya. Innama yahsallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang paling takut kepada Allah dari sekian banyak hambanya itu adalah al-ulama. Karena ulama itu dirinya dengan Allah itu tidak ada jarak dan batas. Tidak ada namanya sekat dan tabir. Kalau ada kita merasa berjarak, ada batas dengan Allah. Sebenarnya yang membuat jarak dan batas antara kita dengan Allah itu bukan Allahnya, tapi tiada lain adalah hatimu yang ada di dalam dadamu. Ini yang Allah ingatkan kepada kita. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ketahui wahai jantung hatiku, sesungguhnya antara dirimu dengan aku tidak ada sekat, tidak ada jarak, tidak ada tabir, tidak ada tembok pemisah. Siapa yang mengatakan antara dirinya dengan aku ada jarak dan tembok pemisah, itu sebenarnya yang menjadi benteng, yang menjadi tembok itu adalah hatimu yang ada di dalam dada. Apabila hati kita ini dipermainkan, dijajah, dirantai dan dibelenggu oleh nafsu dunia dan akal fikir, maka itulah sebenarnya yang menutup ruhani kita sehingga kita tidak mampu mengenal akan menyaksikan Allah. Bukankah Allah telah membukakan rahasia dirinya kepada diri kita ini? Bahwa Allah itu amat sangat dekat kepada diri kita ini. Inilah yang ditanyakan oleh sahabat kepada baginda Rasul. Ya Rasul, apakah Allah itu jauh di langit ya Rasul, atau apakah Allah itu dekat ya Rasul? Namun Rasul Bapak Ibu tidak pernah memberikan jawaban dengan cara mandai-mandai. Mandai-mandai lah itu tuh Pak. Nah, ya. Makanya Nabi itu selalu menunggu wahyu dan petunjuk. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu menjawab sebuah pertanyaan, berbuat sesuai dengan dorongan hawa nafsunya. Akan tetapi Nabi itu menjawab sebuah pertanyaan, berbuat, melakukan sesuatu berdasarkan wahyu yang diwahyukan Allah ke dalam dadanya. Ketika itu turunlah firman Allah untuk membukakan rahasia dirinya, supaya Nabi mampu memberikan jawaban dari sebuah pertanyaan sahabatnya. Apa jawaban Tuhan? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hambaku dan umatmu bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku apakah jauh atau dekat, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku itu adalah dekat. Begitu Allah menyampaikan. Kalaulah Allah itu dekat ya Rasul, dekat yang bagaimana Allah itu dengan kita?
Lalu diberi jawaban oleh Allah kembali, wa nahnu aqrabu ilai min hablil warid. Aku ini lebih dekat dengan dirimu daripada dekatnya urat tengkukmu pada lehermu. Kalaulah urat leher itu dekat pada tengkuk kita dibandingkan dengan Allah, maka Allah itu Bapak Ibu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibanding dekatnya urat nadi itu pada tengkuk leher. Kalaulah mata hitam dan mata putih ini dekat pada mata kita, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri kita dibanding dekatnya mata hitam dan mata putih ini. Kalaulah rasa dan perasaan itu dekat pada hati kita, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri kita dibandingkan dekat rasa dan perasaan itu pada hati kita. Jikalaulah hidup itu betul-betul dekat dengan diri kita, Allah itu lebih dekat lagi dengan diri kita dibandingkan dekatnya hidup itu pada diri kita. Namun kenapa kita tidak mampu mengenal dan menyaksikan? Padahal Allah telah membukakan akan rahasianya. Itu disebabkan karena kolbu kita, ruhani kita masih dipermainkan oleh nafsu dunia dan akal pikir. Ketika itulah hati kita itu masih dalam keadaan mendung dan berawan. Maka wajib bagi kita untuk mencari dan menemui Allah itu dengan cara membersihkan hati kita ini. Karena hati kita ini Bapak Ibu tak ubahnya sama seperti mangkok, cerek, atau teko Bapak Ibu. Nah, hati kita ini selalu mengeluarkan apa yang ada di dalamnya sebenarnya. Kalaulah namanya cerek dan teko itu diisi namanya air kopi, pas dituangkan pasti keluarnya air kopi. Kalau di dalam teko itu kita isi namanya teh, waktu dituangkan tetap keluarnya teh. Tidak mungkin kalau di dalamnya teh keluarnya kopi, tak mungkin di dalamnya kopi keluarnya teh. Hati manusia itu taubahnya seperti cerek mangkok itu. Dia selalu mengeluarkan apa yang ada di dalam dada ini. Maknanya apa? Kalau hati kita selalu kita isi, kita lumasi dengan zikir kepada Allah. Kita palukan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu. Ketika ibu-ibu masak di dapur, tapancuy minyak angin, maka terlontarlah subhanallah, Allahu akbar. Karena dia mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Terpancuy dia tahu, mencurat ya. Terpecik kena minyak panasnya. Apa namanya itu Aku pun tak mengerti. Kena minyak panas Bapak Ibu goreng kerupuk ikan kan. Tuh meledak dikit kan kena tuh. Itu bahasa ustaznya tempat cuy dia. Terpecik. Itu yang pas kali. Salam. Jadi ketika itu kena minyak panas, karena ini telah biasa dilatih dengan zikir, tetap dia mengeluarkan subhanallah, Allah akbar, la ilaha illallah. Tapi apabila hati tidak pernah dipalukan kalimah zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah, Allah, keluar kita dari sini kena kaki kita di batu di situ. Kalau juang kuangku 5, 7, 10 keluarnya. Karena dia mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Begitulah hati itu. Hati inilah penghalang, hati ini adalah hijab jikalau kita tidak mau membersihkannya. Makanya jikalau kita ingin mendapatkan hidayah dan petunjuk, wajib bagi kita itu melakukan tazkiyatul qalbiyah, membersihkan hati. Contoh Bapak Ibu, Ustaz bawa Bapak Ibu berpikir secara logika. Jikalaulah kita ini di kampung beternak ayam Bapak Ibu. Ayam kita itu ada sekandang. Biasanya jam 5:30 ayam kita tuh udah masuk ke dalam kandang tanpa dihalau. Namun jam 5 lebih dahulu musang masuk ke dalam kandang ayam itu Bapak Ibu. Musang lah tahu. Lah itu musang. Kira-kira menurut Bapak Ibu mau ndak ayam itu masuk ke dalam kandang kalau musang lebih dahulu masuk ke dalam kandang itu? Tak mau. Kenapa tak mau Pak? Iya kena takut dimakan musang kan begitu. Lalu kita berpikir bagaimana caranya supaya ayam itu masuk ke dalam kandang. Diapakan Bapak Ibu?
Diusir musangnya, dihalau, dicucuk dia. Dihalau. Ketika musangnya dah keluar karena diusir, dihalau, pada saat musang tidak ada di dalam kandang lagi, insya Allah dipastikan ayam itu mau masuk ke dalam kandang tanpa dihalau dia, tanpa disusul, dia masuk karena musangnya ada. Itu artinya antara hidayah Allah dengan hati itu taubahnya sama seperti musang yang ada di dalam kandang. Maknanya, kalaulah hati kita ini banyak berkeliaran musang di dalamnya, maka hidayah itu tidak akan pernah masuk ke dalam hati itu. Ya. Lalu mana yang dikatakan musang hati? Musang hati itu bukan musang yang berkaki 4. Musang hati itu adalah musang yang berkaki 2. Kalau musang yang berkaki 4 jelas dia diusir dulu, diantak dengan pengalah. Tapi musang yang berkaki 2 itu bagaimana mencucuknya? Mengusirnya. Mengusir musang yang berkaki 2 yang dikatakan namanya hati manusia yang banyak nipak-nipak batin. Ujub, ria, takbur, dengki, sombong, sok-sok, onge, gibah, namimah, sok ganteng, serancak, sok lebay. Itu musang hati itu. Itu perlu dihalau, perlu dibersihkan. Bagaimana cara menghalau dan membersihkan musang yang ada di dalam hati Bapak Ibu? Dipangakan cara menghalaunya. Dibunuh bakat peduang. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Likulli sayyin sakalatun wa sakalatul qalbi zikrullah. Tiap-tiap sesuatu itu adalah pembersihnya. Pembersih hati tidak lain adalah berzikirlah kepada Allah. Maka palukanlah kalimah zikir ke dalam dada ini. Gunjamlah kalimah zikir ke dalam kalbu itu. Kalau kalimah zikir itu telah tertanam dan tercantap di dalam hati, pada saat itu musang telah keluar dari diri kita. Sifat ujub, ria, takbur, dengki telah tambah ngambuh daripada hati kita. Pada saat itulah Allah memberi jawaban. Fama yu'min billahi yahdi qalbahu yahdillahu linuri mayasha.